Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke pembahasan soal biologi simak UI 2019. Oke, lanjut ya. Oke, dalam kondisi apakah kloroplas mempunyai kemiripan dengan mitokondria? Kloroplas itu plastida yang berklorofil. Plastida yang berklorofil gitu. Namanya kloroplas atau klorofil plastida. Karena kalau dia nggak punya klorofil, namanya bukan kloroplas gitu. Ada kromoplas, ada elaioplas, ada leukoplas ya kan. Nah, yang berikutnya adalah organel mitokondria. Mitokondria organel yang fungsinya untuk direspirasi seluler. Kloroplas yang fungsinya di fotosintesis. Yang pasti keduanya ini terdapat pada kelompok makhluk hidup yang eukariotik. Eukariotik itu mempunyai karioteka atau mempunyai nukleus sejati, mulai dari animal, plante, jamur, hewan tumbuhan jamur, protista. Hewan tumbuhan jamur protista. Nah, yang selain eukariotik namanya prokariotik. Siapa tuh? Bakteri. Gitu. Bakteri itu nggak punya kloroplas, bakteri itu nggak punya mitokondria. Bahkan bakteri itu nggak punya organel. Bakteri itu tidak punya organel. Atau kelompok Kingdom Monera ya, yang prokariotik itu tidak punya organel kecuali ribosom gitu. Oke gitu kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi kita mulai langsung. Jadi kloroplas fungsinya di fotosintesis, mitokondria fungsinya di respirasi seluler ya. Dan keduanya hanya terdapat di eukariotik. Oke, nomor 17 kita cek langsung. Yang A, keduanya dapat memanfaatkan sinar matahari. Ini udah jelas salah. Karena yang memanfaatkan sinar matahari berarti kan yang bisa nangkep cahaya matahari. Siapa tuh? Ya kloroplas berarti, karena dia punya klorofil gitu ya. Oke, yang B, morfologi keduanya mirip satu dengan yang lain. Oke, kalau digambarkan mirip atau enggak kita cek ya. Seperti apa, mirip atau enggak. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini gambar dari si kloroplas. Ini gambar dari kloroplas. Gini ya, membrannya ganda ya. Membrannya ganda ya kan. Terus dia punya tumpukan-tumpukan koin-koin tilakoid ya. Nah, ini gambar dari si kloroplas. Di sini ada lamelanya ya. Kalau mitokondria gambarnya saya kasih gambar warna hitam ya. Kalau mitokondria gini ya kan. Dia membrannya ganda tapi membran dalamnya tuh begini. Nah, membentuk struktur namanya gini. Nah, ya. Di membrannya sama-sama ada dua. Ini kloroplas, ini mitokondria. Ini kloroplas ya kan. Ini membran pertama, ini membran kedua. Ya, ini membran keduanya membentuk lekukan-lekukan. Ya, kalau morfologinya mau dibilang sama juga sulit ya. Nggak bisa dibilang sama juga. Ya, tapi yang pasti keduanya sama-sama punya membran dalam dan membran luar gitu. Membran satu dan membran kedua. Dan keduanya juga sama-sama punya DNA ya. Tapi DNA-nya ini lebih pendek dibanding DNA nukleus. Nah, sama nih, si kloroplas, si mitokondria juga sama, dia punya DNA juga. Jadi mirip kayak bakteri ya, ada kayak semacam plasmid gitu ya. Jadi ada istilah DNA mitokondria dan ada istilah DNA kloroplas. Mereka juga punya ribosom sendiri, teman-teman. Gitu. Ini juga punya ribosom sendiri. Membrannya sama-sama ganda, punya DNA tambahan sendiri yang warna merah. Dia juga punya ribosom sendiri. Gitu. Nah, itu kira-kira persamaannya ada di situ. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. Oke. Yang tadi jadi kelanjutannya berarti gimana nih? Nah, morfologi keduanya mirip satu dengan yang lain. Salah ya. Oke. Keduanya mengandung DNA dalam jumlah besar. Nah, mengandung DNA benar tapi dalam jumlah besar salah. Gitu kalau dibandingkan dengan DNA nukleus, karena mereka kecil aja sebenarnya. Ya, beberapa DNA itu ya salah satunya berhubungan dengan aktivitas metabolisme si organel itu. Jadi DNA mitokondria ya berhubungan salah satunya dengan aktivitas metabolisme si mitokondria. Berarti kan berhubungan dengan respirasi seluler. Ya. Keduanya ditemukan dalam sebagian sel bakteri dan tumbuhan. Nah, jelas salah ya. Kalau tumbuhan jelas ada, bakteri jelas salah ya. Karena bakteri itu kelompok prokariotik, dia tidak punya organel, tidak punya kloroplas, tidak punya mitokondria. Kalaupun ada bakteri yang bisa berfotosintesis, berarti bakteri itu mempunyai klorofil saja, mempunyai pigmennya saja gitu. Bakteri nggak punya mitokondria, dia memanfaatkan struktur pelipatan membran dalam yang seperti mitokondria ya. Jadi fungsinya sama kayak mitokondria, namanya mesosom.
Jadi fungsinya dia ya ditransfer elektron itu salah satunya ya. Jadi penggantinya mitokondria tuh mesosom namanya. Tapi tanpa organel ya. Jadi A, B, C, D salah semua ya, kemungkinan jawabannya E. Kita cek dulu bener nggak? Keduanya memiliki sistem membran dalam dan luar. Oke, tepat. Sama-sama punya membran dalam dan sama-sama punya membran luar. Oke, terima kasih. Yuk, assalamualaikum.